Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-11, yang dimana pada episode sebelumnya, di benua Xuanling suasana mendadak berubah. Para jenius dari berbagai kota mulai bergerak menuju satu tujuan yang sama, reruntuhan binatang iblis. Di kota Wu, seorang tuan muda berangkat dengan aura api yang mendominasi langit. Di kota Raja Pedang, seorang pendekar misterius melangkah keluar dengan niat mencari lawan sepadan. Sementara itu, gadis penjinak binatang buas juga ikut berangkat, membawa makhluk es yang kuat di pundaknya. Semua orang memiliki tujuan yang sama, memasuki reruntuhan dan mencari kesempatan mereka sendiri. Di sisi lain, Xiaoyan dan Yueru tiba di titik perbekalan di pinggiran pegunungan. Saat membeli perlengkapan, Xiaoyan menarik perhatian seorang gadis misterius yang langsung tertarik pada Xiaoyi. Gadis itu bahkan menawarkan harga tinggi dan teknik Do sebagai imbalan, namun Xiaoyan menolak tanpa ragu. Setelah itu, ia memilih menghindari konflik dan segera meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, mereka tiba di pegunungan binatang ajaib. Di sana, ribuan praktisi telah berkumpul, menunggu saat reruntuhan terbuka. Setelah 3 hari menunggu, energi langit dan bumi mulai berubah. Gelombang energi 5 warna muncul, menandakan bahwa pintu masuk reruntuhan akhirnya terbuka. Tanpa ragu, para praktisi langsung menyerbu masuk. Dan di tengah kekacauan itu, Xiaoyan juga melangkah maju, memasuki reruntuhan bersama ribuan orang lainnya, demi tujuan yang harus ia capai. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Pegunungan es itu tampak seperti raksasa yang tertidur, diselimuti oleh kabut tebal yang terus berputar-putar. Suhu di sana turun drastis, menusuk hingga ke tulang, sementara kabutnya bukan sekadar uap air biasa, melainkan bercampur dengan energi dahsyat yang mampu mengaburkan indera peraba dan penglihatan. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, 2 sosok menerobos rimbunnya hutan dan mendarat dengan gerakan seringan bulu. Sosok muda itu adalah Xiaoyan, yang ditemani oleh Xiaoyi dan Yueru. "Ayo lewat sini, Xiaoyan," seru Yueru sambil menunjuk ke arah celah tebing. Xiaoyan mengangguk, ia memutuskan untuk mengesampingkan pencarian kesempatan besar demi membantu rekan perjalanannya. Namun rasa penasaran tetap menghinggapinya. "Nona muda Yueru, sebenarnya apa yang kau cari di tempat berbahaya ini?" tanya Xiaoyan. Meskipun ayah gadis itu, Yueyu, telah memberitahu bahwa ada sesuatu yang dicari putrinya, ia tetap merahasiakan detailnya. Yueru menggigit bibirnya, tampak bimbang sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku sedang mencari buah giok bulan sabit." Ia menjelaskan bahwa reruntuhan ini menyimpan banyak harta karun, termasuk inti binatang iblis pangkat kekaisaran. Keluarga Yue memiliki warisan kuno, namun mereka kekurangan bahan obat krusial ini untuk membangkitkan kekuatan leluhur mereka. Di sisi lain, suara Raja Naga Emas bergema dari dalam cincin kuno di jari Xiaoyan. Buah giok bulan sabit, nah itu barang langka. Selain sebagai obat, fungsinya sangat vital untuk menerima warisan atau menghancurkan segel kuno. Gadis ini bukan berasal dari keluarga sembarangan jika ia memiliki akses pada informasi warisan seperti ini. Sambil melangkah masuk ke persimpangan jalan setapak, Xiaoyan mengamati sekeliling. Beberapa bangkai binatang iblis yang berserakan menunjukkan bahwa para pemuda jenius dari radius 100 mil sekitar kota Qingcheng sudah mulai merintis jalan. Kabut energi di pegunungan Tianmu ini semakin lama semakin menyesakan. Xiaoyan melihat kekhawatiran di wajah Yueru dan segera menenangkannya. "Jangan cemas, biarkan mereka yang di depan membersihkan jalan untuk kita." Namun ketenangan itu terusik. Sebuah bayangan anggun dengan pakaian warna-warni mendarat di antara pepohonan, matanya yang indah langsung tertuju tajam pada Xiaoyan. "Berhenti!" teriak wanita itu dengan nada dingin. Xiaoyan, yang tidak suka urusannya diganggu, bertindak seolah-olah tuli dan justru mempercepat gerakannya. Tiba-tiba, suara desingan angin menusuk dari belakang. Xiaoyan menggeser kakinya dengan gerakan aneh, menghindari sebuah pita sutra berwarna-warni yang menghantam pohon di depannya hingga hancur. Pita itu tampak lembut, namun memiliki kilau metalik yang mematikan. Wanita itu tidak menyerah. Ia menjentikkan tangannya dan pita sutra lainnya melesat keluar dari lengan baju, meliuk-liuk di udara bak ular, berbisa yang hendak melilit leher Xiaoyan. Amarah mulai membakar hati Xiaoyan.
Ia berbalik tiba-tiba dan mencengkeram pita tersebut. Api putih susu, misteri api inti teratai, meledak dari telapak tangannya, merambat cepat mengikuti pita sutra menuju si penyerang. Wanita berbaju warna-warni itu tidak tinggal diam. Gelombang Daoqi yang merupakan perpaduan antara warna biru kehijauan, angin dan perak, petir, meledak keluar dari tubuhnya. Benturan dua energi berbeda atribut itu menciptakan ledakan hebat yang menyapu bersih kabut di area tersebut, meninggalkan lubang sedalam setengah meter di tanah. Kerumunan orang yang sedang melintas segera berkerumun, terkejut saat melihat bahwa sosok yang bertarung itu adalah Feng Yi, nona muda kota guntur yang terkenal angkuh. Daoqi perpaduan angin dan petir. Nama nona muda kota guntur memang pantas disandang, ucap Xiaoyan perlahan sambil menatap pita, lawan yang ternyata tetap utuh meski terkena ledakan. Xiaoyan menyadari bahwa Feng Yi memiliki fisik atribut ganda yang sangat langka, mirip dengannya yang memiliki unsur api dan kayu sebagai alkemis. Namun Feng Yi telah menyatukannya dengan sempurna untuk bertarung. Secara mengejutkan, Feng Yi menurunkan kewaspadaannya. Ia tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya yang seputih giok. Mampu mematahkan seranganku, kau cukup mengesankan. Mari berteman, namaku Feng Yi. Orang-orang di sekitar terperangah. Feng Yi yang sombong jarang sekali berinisiatif mengajak orang asing berteman. Xiaoyan menyambut jabat tangan itu. Saat kulit mereka bersentuhan, mereka saling merasakan gelombang kekuatan jiwa yang setara. Jiwa alam kaisar, aku benar-benar tidak salah lihat, batin Xiaoyan. Feng Yi pun membatin hal yang sama, mengakui bahwa kekuatan jiwa pemuda di depannya ini mungkin lebih kuat darinya. Setelah perkenalan singkat itu, Xiaoyan segera mengajak Yueru pergi. Namun Feng Yi tidak berniat membiarkannya lepas begitu saja. Ikuti mereka, perintah Feng Yi pada pengawalnya. Meskipun bawahannya mengingatkan untuk memprioritaskan kesempatan besar, Feng Yi tetap bersikeras. Ia merasa tertarik sekaligus penasaran. Ia ingin tahu apa yang lebih menarik bagi pria seperti Xiaoyan daripada sebuah warisan besar di reruntuhan ini. Setelah menembus rimbunnya hutan yang semakin sunyi, Xiaoyan dan Yueru akhirnya tiba di sebuah area tersembunyi. Di hadapan mereka terbentang sebuah danau yang permukaannya tampak tenang bak cermin, namun menyimpan aura yang sangat dingin. Di tengah danau itu, sebuah pulau kecil berdiri dengan sebuah tanaman kristal yang memancarkan aroma harum yang luar biasa menyenangkan, seolah mampu mencuci seluruh kelelahan jiwa. Ini seharusnya tempatnya kan? Tanya Xiaoyan sambil memicingkan mata. Yueru mengangguk pelan, namun wajahnya tampak tegang. Selama perjalanan, Xiaoyan menyadari bahwa jumlah kultivator yang mengejar ke arah ini semakin berkurang drastis. Hati-hati, kabut ini beracun. Xiaoyan langsung menyadari alasan mengapa hutan ini begitu sepi. Kabut tipis yang menyelimuti danau ternyata mengandung racun syaraf yang mematikan. Ia segera menyerahkan pil obat penawar kepada Yueru, lalu mengerahkan seluruh kekuatan jiwa alam kaisarnya untuk memindai setiap sudut danau. Namun anehnya, indranya tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Bagaimana mungkin tidak ada penjaga? Gumamnya tak percaya. Setelah memberi instruksi pada Yueru, Xiaoyan langsung menerjang ke dalam danau. Tubuhnya melesat di bawah air seperti ikan yang lincah. Di bawah permukaan, Xiaoyan segera menyelimuti dirinya dengan api putih susu. Di sisi lain, suhu aneh yang dipancarkan oleh Xiaoyi, roh api, membuat air danau di sekeliling mereka bergejolak hebat, seperti air mendidih. Gelembung-gelembung udara muncul, dan saat itulah rahasia danau terungkap. Untaian cairan ungu tua yang hampir kasat mata muncul ke permukaan. Setiap kali cairan beracun itu hendak menyentuh api surgawi Xiaoyan, Xiaoyi langsung membekukannya menjadi kristal es kecil yang tenggelam ke dasar. Xiaoyan merasa merinding melihat betapa pekatnya racun yang disembunyikan danau tenang ini. Cepatlah, racun ini sangat kuat. Meskipun api surgawi melindungi kita, ini sangat menguras kekuatan jiwaku. Suara berat Xiaoyan bergema di batin Yueru. Yueru pun berenang dengan cepat mengikuti jejak Xiaoyan. Saat kepala mereka muncul ke permukaan untuk mendekati pulau, pakaian Yueru yang basah, kuyup menempel erat pada tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Bahkan dengan pengendalian diri Xiaoyan yang luar biasa, ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, melihat daya tarik yang terpancar dari gadis itu di tengah situasi genting tersebut. Namun ketenangan itu hancur dalam sekejap.
Air yang tadinya tenang meledak menjadi semburan raksasa. Seekor ular raksasa dengan sisik hijau zamrud dan kepala berbentuk segitiga muncul dari kedalaman. Mata ular itu yang berbentuk belah ketupat memancarkan keganasan liar saat ia membuka mulut mengerikan untuk menelan Xiaoyan. Tubuh ilusi 3.000 petir. Xiaoyan bergerak secepat kilat, meninggalkan bayangan semu tepat sebelum taring ular itu mengatuk. Ular piton iblis emas hantu, seru Raja Naga Emas dari dalam cincin. Ia menjelaskan bahwa makhluk ini adalah binatang iblis yang sangat langka karena kekuatannya bukan pada fisik, melainkan pada kekuatan jiwa. Ular ini mampu menciptakan ilusi sempurna yang membuat korbannya tertidur selamanya dalam mimpi indah. Beruntung, Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi yang merupakan musuh alami elemen gelap ular tersebut. Aku akan menahannya. Kau cepat ambil buah giok bulan sabit, perintah Xiaoyan sambil menggertakkan gigi. Meski ular itu setara dengan ahli Do di bintang 4, Xiaoyan tetap mampu menghindarinya dengan gesit. Ia menjentikkan cincin penyimpanannya, menjatuhkan sebuah papan kayu ke air sebagai pijakan darurat, lalu melesat mendarat di pulau kecil tersebut. Anehnya, begitu Xiaoyan memasuki radius 10 meter dari pulau, ular raksasa itu berhenti mengejar seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang sangat ia takuti. Ular itu hanya bisa berlama-lama di pinggiran, menjulurkan lidah merahnya dengan amarah yang tertahan. Xiaoyan segera menghampiri Yueru yang berdiri di depan sebuah pohon kristal, namun Yueru tampak termenung melihat buah bulat yang ada di hadapannya. Bentuknya tidak sesuai dengan deskripsi ayahnya. Tiba-tiba sebuah tawa suram menggema dari alam hampa. Dalam sekejap mata, seluruh buah di pohon itu lenyap. Di depan mereka muncul sosok misterius dengan wajah pucat tanpa darah dan mata abu-abu keputihan. Seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian yang sangat pekat, membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi, ucap sosok itu dengan suara parau sebelum menghilang bak hantu dari pulau tersebut. Xiaoyan yang merasa kecolongan segera hendak menarik penguasa api surgawi kuno di punggungnya untuk mengejar, namun tangan kecil Yueru dengan lembut menekan bahunya. Yueru menggeleng pelan dengan tatapan tenang. Jangan dikejar, yang diambil orang misterius itu bukanlah buah giok bulan sabit yang asli. Xiaoyan tertegun, pandangannya beralih dari arah hilangnya sosok misterius berwajah pucat itu kembali ke arah danau. Kabut di permukaan air tampak semakin pekat, menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Kurasa buah giok bulan sabit yang asli seharusnya masih berada di dalam danau ini, ujar Yueru dengan nada yakin, matanya menatap riak air yang dingin. Mendengar itu, Xiaoyan segera berkomunikasi batin dengan gurunya. Guru besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Waktu kita tidak banyak. Oh, darahmu ini! Suara mendesak Raja Naga Emas tiba-tiba bergema dari dalam cincin. Ambil setetes darahmu dan lemparkan ke ular piton iblis emas ilusi itu. Cepat, jangan sampai dia kehilangan jejak. Tanpa banyak tanya, Xiaoyan menggigit ujung jarinya hingga darah merah segar merembas keluar. Dengan satu sentilan kuat, ia melemparkan tetesan darah itu tepat ke arah kepala ular raksasa yang masih mengintai di perbatasan pulau. Seketika atmosfer berubah mencekam. Ular piton yang tadinya beringas mendadak membeku kaku. Seluruh garis keturunannya gemetar hebat saat merasakan aura purba yang terpancar dari darah Xiaoyan. Ular piton penelan, langit 7 warna. Sebagai salah satu penguasa klan ular tertinggi di dunia, tekanan garis keturunannya begitu absolut. Ular piton itu kini menundukkan kepalanya yang besar, pupil matanya yang berbentuk belah, ketupat kini dipenuhi rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Melihat perubahan itu, Xiaoyan memerintah dengan nada otoriter. Bawa kami mencari buah giok bulan sabit yang sebenarnya. Ular raksasa itu menjawab dengan suara ki yang patuh, lalu melakukan manuver tajam, memutar tubuh raksasanya, dan menyelam ke dalam air coklat gelap yang membekukan. Di sisi lain, Xiaoyan mengapung sejenak di permukaan danau. Ia memperhatikan gelembung-gelembung gas besar yang muncul dari kedalaman. Saat satu gelembung meledak tepat di samping telinganya, suara pop yang nyaring diikuti oleh hawa panas yang menyengat sempat menerpa kulitnya sebelum akhirnya diredam oleh api putih susu miliknya. Aneh sekali, mengapa di dalam air sedingin ini ada gelembung yang membawa suhu setinggi itu? Mungkinkah ada dunia lain di bawah sana? Gumamnya takjub.
Tanpa ragu, ia menoleh pada Yueru yang masih berdiri di tepi pulau. "Tunggu aku di sini dan tetap waspada. Aku akan mengikutinya ke bawah untuk memastikan." Xiaoyan langsung terjun, tubuhnya dibalut lapisan api putih susu dari Xiaoyi yang berfungsi sebagai pelindung termal sekaligus tabung oksigen darurat. Begitu masuk ke kedalaman, tekanan air mulai menghimpit dadanya. Ia sempat mencoba menjulurkan jarinya keluar dari isolasi api surgawi. Kontak singkat dengan air coklat itu membuatnya menggigil hebat hingga ke tulang. Jika pelindung ini pecah karena tekanan, ia pasti akan membeku menjadi patung es dalam hitungan detik. Penyelaman pun menjadi ujian ketahanan fisik yang luar biasa. 1000 meter cahaya matahari benar-benar lenyap. Kegelapan total menyelimuti, hanya diterangi oleh pendar api putih di tubuhnya. 2000 meter, tekanan hidrostatis mulai membuat tulang-tulangnya berderak pelan. Udara semakin tipis, memaksa Xiaoyan mengatur napas dengan teknik douqi yang sangat efisien. 3000 meter. Ini adalah zona terlarang bagi manusia normal. Kecepatan menyelam melambat secara drastis karena tekanan arus bawah yang luar biasa berat, seolah-olah ia sedang berenang di dalam cairan logam cair. "Brengsek, kenapa belum sampai juga?" umpat Xiaoyan dalam hati, sambil merasakan paru-parunya mulai terasa terbakar. Tepat saat mencapai kedalaman 3.300 meter, douqi di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergejolak hebat, seolah-olah ditarik oleh daya magnetik api yang sangat besar. Pada saat itu, ular piton iblis emas ilusi berhenti sejenak. Tubuhnya mengejang dan dengan gerakan yang mengerikan, ia melepaskan seluruh kulit hitamnya yang lama. Di balik kulit itu muncul sisik baru berwarna keemasan cemerlang yang berkilau, memungkinkan makhluk itu berenang menembus area dengan suhu ekstrim tanpa rasa takut. Sebelum Xiaoyan sempat menstabilkan napasnya, sebuah pemandangan mustahil tersaji di bawah kakinya. Di kedalaman 3.300 meter di bawah permukaan danau es terbentang dunia magma yang membara. Lautan merah menyala itu bergejolak di dasar danau, menciptakan batas yang jelas antara air dingin di atas dan api cair di bawah. Fenomena dunia es dan api ini benar-benar melampaui logika akal sehat. Luar biasa, pasti ada negeri harta karun langka di bawah lautan magma ini. Raja Naga Emas berseru penuh gairah dari dalam cincin. Ia segera memperingatkan Xiaoyan agar tidak kehilangan jejak si ular emas, karena makhluk itulah yang mengetahui rute aman untuk menghindari arus bawah magma yang sanggup melumatkan tubuh seorang ahli Dodi sekalipun dalam sekejap. Xiaoyan mempercepat gerakannya, matanya menatap tajam ke arah siluet emas yang lincah di depannya. Ia bersiap menembus pusat dunia api tersembunyi itu demi mengklaim harta yang dijanjikan. Di kedalaman dunia merah yang membara ini, oksigen seolah lenyap, digantikan oleh uap sulfur yang menyesakkan. Tampaknya tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di sini, kecuali ular piton iblis emas hantu. Makhluk eksotis ini bertahan hidup dengan melahap inti magma yang panas. Bahkan binatang iblis tingkat overlord yang setara dengan pakar Dou, sekalipun tidak akan berani bergerak bebas di lautan lava ini tanpa perlindungan khusus. Sebelum Xiaoyan benar-benar terjun, api putih susu menyembur kuat dari pori-pori kulitnya membentuk perisai bola yang solid. Ciprat. Tubuh ular raksasa itu terjun lebih dulu, memercikkan lava pijar ke segala arah sebelum menghilang di balik riak merah. Xiaoyan sempat termangu mengira si ular telah musnah menjadi abu dalam sekejap tanpa sempat menjerit. Namun suara Raja Naga Emas membuyarkan lamunannya, "Jangan diam saja, ikuti rute itu." Tanpa ragu, Xiaoyan melompat. Awalnya, panas yang menerpa terasa seolah ingin menguliti tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang sudah ditempa oleh berbagai api surgawi, ia mungkin sudah leleh dalam hitungan detik. Di dalam magma, ia melihat gelembung gas raksasa meledak dan memercikkan lava ke wajahnya, namun api putih susu miliknya segera melahap ancaman tersebut. Setelah berenang mengikuti jalur si ular selama beberapa menit, ia tiba-tiba menembus sebuah pembatas transparan dan mendarat di sebuah dunia kecil yang independen. Di sisi lain, pemandangan yang tersaji di depan mata Xiaoyan sangat kontras. Bukan lagi lava yang membara, melainkan sebuah gua bawah tanah yang sunyi mencekam. Suara tetesan air yang jatuh ke lantai batu dan gema langkah kakinya sendiri memberikan sensasi merinding yang luar biasa. Si ular emas tampak gemetar ketakutan. Ia memberi isyarat bahwa tempat ini adalah ancaman fatal baginya. Lalu segera melesat pergi meninggalkan Xiaoyan.
Guru besar, tempat apa ini? Tanya Xiaoyan dengan waspada sambil memegang erat penguasa kuno api surgawi di punggungnya. Raja Naga Emas yang berdiri di pundaknya menyahut pendek, teruslah mendaki, kita sudah sampai. Mereka menaiki tangga batu kuno selangkah demi selangkah. Di sebuah pelataran, Xiaoyan menemukan pohon kristal yang berbuah jernih. Ini pasti buah giok bulan sabit yang asli. Gumamnya sambil memanen seluruh buah tersebut dengan cepat. Namun pandangan Raja Naga Emas tertuju pada sesuatu yang jauh lebih bercahaya di ujung lorong. Saat Xiaoyan mendekat, cahaya putih murni mulai menyelimuti kegelapan kelabu. Di pusat cahaya itu, sebuah bunga merah muda berdiri dengan anggun. Bunga api penyembuhan 7 warna, seru Raja Naga Emas dengan suara bergetar karena emosi. 好，好，若你能办到，这是，那又如何？来到此处，便注定会与他有。